Halo Sobat SAR, selamat datang di podcast Basarnas, ruang cerita, inspirasi, dan informasi dari dunia pencarian dan pertolongan. Pada episode kali ini, kita akan membahas sisi lain yang tak kalah penting dalam setiap operasi penyelamatan, yaitu medis Basarnas. Di balik aksi heroik para rescuer, ada tim medis yang siap siaga menangani korban maupun anggota SAR itu sendiri. Siapakah mereka? Apa saja tantangannya? Yuk kita kupas tantangan bersama narasumber spesial kita hari ini. Nah, di samping kita telah hadir senior Dedi Rusnadi sebagai perawat di Basarnas. Bagaimana kabarnya senior? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Izin bertanya senior seputar perawat di dunia Basarnas ini, yaitu tentang apa sebenarnya peran dan fungsi tim medis di dalam struktur Basarnas. Oke. Jadi peran dari medis Basarnas ya di Basarnas sendiri, kalau untuk perannya yang jelas kita sebagai tugas utamanya yaitu meyakinkan bahwa teman-teman rescuer dalam kondisi sehat ataupun fit ya, baik itu dalam kegiatan sehari-hari maupun nanti persiapan mereka saat mau berangkat operasi ya. Kita dari cek kesehatan dasarnya ya, mulai dari tanda-tanda vitalnya. Kalau dari hal itu aja udah tidak sehat ataupun dalam kondisi tidak normal, ya mungkin mereka dipertimbangkan tidak diberangkatkan ya. Memang kalau untuk di lapangan, untuk turun ke lapangan, teman-teman rescuer ini harus fit ya, baik dari fisik maupun mentalnya. Jadi peran kita sebagai tenaga kesehatan di sana salah satunya yaitu mengecek kesehatan dasarnya tadi itu. Ada tanda-tanda vital ya, seperti tekanan darah, suhu, terus pernapasannya ya atau respirasi, selanjutnya pernapasan saya bilang tadi ya, terus nadinya dan lain sebagainya. Kalau itu kita lihat secara umum tidak layak untuk diberangkatkan, ya nanti kita sampaikan ke pimpinan bahwa rescuer atas nama A ini tidak diizinkan untuk berangkat. Jadi kita hanya memberikan masukan, nanti yang memutuskan adalah pimpinan, seperti itu. Berarti setiap sebelum operasi itu para rescuer harus dicek kesehatan yang mendasar dulu ya, Siap, ya. Kalau menurut SOP-nya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, senior. Ya. Di mana Basarnas mendapatkan pelatihan khusus untuk penanganan darurat di lokasi kejadian? Oke. Baik, untuk kita mendapatkan pelatihan, kalau di Basarnas sendiri itu biasanya setiap tahun itu nanti tim dari medis Basarnas ya, khususnya perawat-perawat yang ada di Basarnas nanti akan diikut sertakan dalam pelatihan untuk penanganan korban. Di antaranya itu ada namanya, kalau khusus untuk perawat itu ada BTCLS, Basic Trauma and Cardio Lab Support ya. Itu tahun kemarin kita perbarui lagi tuh, karena kan itu setiap 4 tahun sekali sertifikatnya akan habis tuh. Nah, akan diperbarui lagi. Nah, kemarin tahun 2024 semua tenaga perawat yang ada di Basarnas sudah di-update lagi tuh ilmunya ya. Jadi untuk update sertifikat dan update ilmunya. Terus juga selain dari Basarnas sendiri mengadakan, kita secara mandiri juga ikut juga tuh dalam pelatihan kalau mau ya, di luar dari yang sudah dilaksanakan sama ataupun yang sudah dijadwalkan dari kantor pusat. Biasa kita ngadakan sendiri juga tuh kalau mau secara pribadi, pelatihan di luar yang udah dijadwalkan sama kantor pusat itu. Dan yang terakhir ini, senior. Ya. Apa harapan atau pesan dari tim medis Basarnas kepada masyarakat, terutama soal kesiapsiagaan bencana? Ya, karena saya basicnya di kesehatan, jadi saya mungkin lebih banyak memberikan masukan tentang kesehatan ya. Yang jelas kalau di lapangan terjadi bencana ya, jadi masyarakat harus benar-benar memperhatikan informasi yang valid ya, yang dikeluarkan dari instansi terkait. Misalnya BMKG ini melakukan ada
update tentang bencana di lapangan. Nah, dari situ yang harus dilihat, bukan dari informasi-informasi masyarakat, tapi informasi yang valid ya. Karena di saat terjadi bencana, ya khususnya bencana ini cepat sekali berita-berita hoax itu tersebar ya, biasanya seperti itu. Nah, sebaiknya masyarakat lebih fokus ke sana ya, cari informasi yang valid, jangan sampai kita termakan informasi-informasi hoax. Terus juga nanti diharapkan ke depan kalau bisa nih masyarakat harus tahu juga nih bagaimana untuk penanganan awal apabila di dalam keluarganya sendiri yang terdampak bencana ini, bisa melakukan penanganan awal yang menjelang tim rescue, tim kesehatan itu datang ya. Jadi kalau bisa jangan menunggu. Jadi selama dalam perjalanan ataupun sebelum tim penyelamatan, tim kesehatan datang, ya masyarakat ini sebaiknya itu dibekali ilmu-ilmu kesehatan dasar juga ya, bagaimana melakukan penanganan luka terbuka, bagaimana penanganan yang orang mengalami henti jantung, henti napas, bagaimana yang fraktur terbuka, fraktur tertutup, dalam artian patah tulang terbuka, patah tulang tertutup, bagaimana penanganannya. Nah, kalau bisa nih masyarakat ke depan hal ini harus dibekalin ya, dibekalin. Jangan sampai perdarahannya udah hebat, nunggu tim penyelamat atau tim kesehatan datang yang butuh waktu sekitar 2 jam, 3 jam baru nyampe ke lokasi. Nah, kalau ini tidak ditangani segera, korbannya ya bisa shock dan ujung-ujungnya bisa plus dalam artian meninggal. Nah, kalau bisa sih masyarakat seperti, apalagi yang udah dipetakan bahwa di tempat-tempat tertentu akan terdampak bencana, ya sebaiknya masyarakat yang dipetakan tadi ya daerahnya yang terdampak bencana nih, masyarakatnya harus bisa disosialisasikan ataupun diberikan pelatihan khusus untuk penanganan awal korban yang mengalami mengalami trauma ya ataupun kecelakaan seperti itu. Demikian. Nah, teman-teman, itu pesan dari senior untuk para masyarakat yang jikalau terjadi bencana jangan mempercayai berita-berita yang hoax dan harus belajar tentang penanganan awal ya senior. Yeah. Bagaimana cara mengobati, jangan jauh-jauh, yaitu keluarga kita sendiri misalnya kalau kena bencana. Itulah tadi perbincangan seru kita tentang medis Basarnas, garda terdepan dalam memastikan keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan misi penyelamatan. Semoga obrolan ini menambah wawasan dan apresiasi kita terhadap peran tim medis dalam dunia SAR. Terima kasih. Terima kasih senior atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama.